Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang tema Allah benteng yang tak tergoyahkan di tengah badai. Saudara-saudara terkasih, hidup tidak menjanjikan kebebasan dari badai, namun Tuhan menjanjikan kehadirannya di dalam badai tersebut. Mazmur 46 ditulis dalam konteks situasi yang sangat mencekam, mungkin peperangan atau bencana alam. Namun pemazmur memulainya bukan dengan keluhan, melainkan dengan sebuah deklarasi iman yang kokoh tentang siapa Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari melalui ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah sebagai benteng perlindungan. Dunia seringkali menawarkan tempat perlindungan palsu, kekayaan, koneksi, atau jabatan. Namun pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Kata perlindungan di sini menggambarkan sebuah benteng atau tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh musuh. Saat dunia terasa kacau dan kita merasa terancam, kita tidak perlu lari dalam kepanikan, melainkan lari ke dalam dekapan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Pelajaran yang kedua adalah Allah sebagai kekuatan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan bukan hanya tempat kita bersembunyi atau pasif, tetapi Dia sumber kekuatan kita aktif. Saat kita merasa tidak berdaya, lelah secara mental, dan habis energi untuk menghadapi persoalan, Tuhan menyalurkan kekuatannya ke dalam batin kita. Dia tidak selalu mengubah situasi seketika, tetapi Dia selalu menguatkan pundak kita agar mampu memikul beban tersebut. Pelajaran yang ketiga adalah penolong yang sangat terbukti. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian yang paling indah dari ayat ini adalah frase sangat terbukti. Dalam bahasa aslinya, ini berarti Tuhan adalah penolong yang sangat mudah ditemukan atau selalu hadir. Dengan kata lain, in ever present help. Tuhan bukan sosok yang jauh di atas sana, hanya menonton penderitaan kita. Dia ada tepat di samping kita. Kehadirannya bukan sekedar teori atau konsep teologis, melainkan pengalaman nyata bagi mereka yang berseru kepadanya. Sejarah hidup kita, jika kita menoleh ke belakang, adalah daftar panjang tentang bagaimana tangan Tuhan telah menolong kita tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, lalu lewat firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi perenungan kita secara pribadi untuk memperkuat iman kita? Berikut ada beberapa poin yang menjadi perenungan kita, yaitu poin pertama, Allah tempat perlindungan. Ayat ini menyebut Allah sebagai tempat perlindungan. Perlindungan Tuhan bukan berarti badai hilang seketika, tetapi berarti kita memiliki benteng yang aman di tengah badai tersebut. Kita bisa tenang bukan karena situasi aman, tetapi karena kita berada di tempat yang aman, yaitu di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan adalah sumber kekuatan kita terbatas.
tetapi Tuhan tidak. Saudara-saudara, ayat ini menyebutkan Allah sebagai kekuatan. Mengakui Tuhan sebagai kekuatan berarti mengakui keterbatasan kita. Saat kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, disitulah kekuatan Tuhan mulai bekerja. Kekuatannya tidak pernah habis, bahkan saat cadangan energi kita sudah pada titik terendah. Yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah kehadiran Tuhan itu sangat terbukti, yaitu realitas bukan teori. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Tuhan bukan penolong yang mungkin datang atau penolong yang kadang-kadang ada. Dia adalah penolong yang sudah teruji oleh sejarah dan pengalaman manusia. Jika di masa lalu dia sanggup menolong, maka untuk masalah yang kita hadapi saat ini, dia pun tetap sanggup. Alkitab tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Kesesakan adalah bagian dari realitas dunia. Namun poin utamanya bukan pada besarnya masalah atau kesesakan, melainkan pada besarnya penolong yang ada di dalam kesesakan itu. Tuhan tidak menjanjikan pembebasan dari pergumulan, tetapi dia menjanjikan penyertaan di dalam pergumulan tersebut. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan adalah sikap diam dan percaya. Saudara-saudara, jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya di Mazmur 46 ini, ada kalimat yang terkenal, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat yang ke-11, percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan, menuntut kita untuk berhenti berusaha dengan panik. Kadang-kadang tindakan iman yang paling kuat adalah tetap diam dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Masalah kita bisa saja besar. Baik Mazmur 46 ayat 2 mengingatkan bahwa Tuhan jauh lebih besar. Karena itu dia tidak berjarak jauh. Dia adalah penolong yang sangat dekat, sangat kuat, dan sangat terbukti setia. Kita tidak sedang menghadapi kesesakan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ialah firman pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan kesesakan pergumulan yang ada, karena ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan dimampukan untuk melewati setiap persoalan yang ada. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja, menolong, memberkati kita, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan tetap semangat, dengan sukacita, lakukanlah yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, saat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.